Halo Sobat Hebat, kembali lagi di Kuesioner. Kenalin, aku Aul. Kali ini aku yang bakal nemenin kalian di konten kali ini. Nah, biasanya kan kita tanya-tanya ke mahasiswa UNER nih. Kali ini kita bakal tanya-tanya ke dosen. Dosen-dosen ini merupakan lulusan UNER juga loh. Kepo gak sih sama kisah mereka? Yuk kepoin sekarang. Boleh perkenalan dulu nggak Mbak, namanya siapa? Halo Sobat Hebat, perkenalkan saya Bian Sabri. Saya berasal dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Halo Sobat Hebat, nama saya Intan Fitranisa, biasa dipanggil Mbak Intan. Kalau di kelas, saya salah satu dosen di Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UNAIR. Oke, halo Sobat Hebat, perkenalkan saya Aryo, saya dosen Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Halo Sobat Hebat, saya Gesang, saya dosen di Prodi Bahasa dan Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Tadi saya lihat-lihat nih, Pak Gesang sama Pak Aryo itu kayak akrab banget. Sebelumnya udah kenal Pak? Iya, saya sama Pak Gesang ini teman dari zaman SMP. Kita dulu SMP kelas 3 ya, Sang ya? SMP kelas 3. SMP kelas 3 itu kita satu bangku. Ya, satu bangku bahkan. Terus kok kuliah tapi sendiri-sendiri, terus habis gitu waktu sempat juga ujian dulu kita ujian masuk dosen itu barengan. Duduknya depan belakang gini, saya bilang sama dia, Sang, ini kita kayak ujian nasional SMP, bukan nostalgia kayak, jadi kayak nostalgia gitu. Akhirnya jadi sama-sama jadi dosen di sini. Dulu tuh pernah berekspektasi nggak kalau bakal jadi salah satu tenaga didik di UNER, kan dulunya mahasiswa nih. Terus pernah berkepikiran nggak kayak, oh aku jadi tendik gitu sekarang gitu? Sebenarnya kembali ke UNER itu sempat ada keinginan gitu ya, tapi mungkin untuk jadi dosennya itu malah pilihan yang kesekian gitu. Karena dulu kan habis lulus kerja dulu gitu sih. Jadi memang keinginan untuk jadi dosen itu selalu ada karena memang suka ngajar, basicnya tuh suka ngajar gitu. Jadi cuma memang karena rezekinya itu dari lulus kerja dulu, jadi kayaknya memang muter-muter dulu baru akhirnya sampai di sini gitu, balik ke sini lagi. Nggak kebayang sebetulnya Mbak, saya sendiri. Bahkan dulu sempat ditanyain sama temen-temen, ini kayaknya kamu nanti jadi dosen nih gitu. Enggak gitu, saya pengen nyoba di luar aja. Cuman di akhir-akhir perkuliahan saya ditawarin gabung membantu, tapi juga nggak ada urusannya sama akademik sih. Waktu itu saya diminta untuk magang di sistem informasi gitu. Dan ketika setelah lulus saya diminta gabung menjadi staf tenaga kependidikan, jadi staf USI waktu itu gitu. Jadi nggak kebayang untuk jadi dosen gitu. Nah saya jadi dosen itu cuma tawarannya gini, kamu mau nggak jadi dosen dengan catatan kamu harus bisa dapat sekolah di luar negeri untuk S2 gitu. Akhirnya saya bilang, wah ini kesempatan karena saya juga lagi pengen sekolah di luar, ya siapa tahu dengan jadi dosen kendaraan buat saya gitu. Jadi itu yang akhirnya membuat saya berada di posisi saat ini. Kalau buat Pak Gesang? Kalau saya sih awalnya sama, nggak ada gambaran, nggak ada ekspektasi sebenarnya. Cuman saya dulu S1 itu kuliah 2. Jadi saya S1-nya sastra Inggris sama akuntansi waktu itu, sama-sama di UNER. Nah, ketika saya lulus sastra Inggris, akuntansi saya belum lulus. Kan? Terus saya mikir gimana caranya saya dapat kerjaan yang waktunya fleksibel, ya kan? Nah, kebetulan waktu itu ditawarin sama salah satu dosen saya, udah ngajar di sini aja. Jadi waktu itu saya ngajar tapi belum sebagai dosen tetap gitu ya, belum sebagai dosen kontrak, hanya sebagai dosen luar biasa. Gitu. Jadi hanya ngajar di beberapa kelas saja, bukan pegawai resmi, bukan pegawai tetap gitu ya. Ya udah, waktu itu akhirnya tahun 2007 saya ngajar pertama kali waktu itu di FKH. Di FKH
Terus udah jalan-jalan sampai ketika akuntansi saya lulus, sudah ini apa orang Jawa bilang tresno jalaran saka kulino gitu ya. Sudah kadung enak jadi dosen, akhirnya ya udah jadi dosen aja. Jadi waktu itu jadi dosen honorer, setelah itu baru kuliah S2 gitu. Dulu sih ekspektasinya nggak ada kepikiran mau di sini ya di FKM UNER, cuman saya sangat cinta sama UNER. Jadi dulu ekspektasi saya adalah saya kepingin kembali lagi ke UNER seperti itu. Tapi nggak pernah ada kepikiran bakal mendapatkan rezeki seperti saat ini. Menurut Mbak Ina nih, perbedaan UNER dulu sama sekarang apa? Dari segi fasilitas atau apapun lah, segi manapun. Yang jelas beda banget ya. Yang pasti di FISIP dulu tidak ada lift. Ada lift. Jadi apa namanya, secara fasilitas sangat beda jauh gitu ya. Jelas berbeda tambah bagus. Peringkatnya aja naik ya. Oh ya, Sudah benar-benar. peringkat 345 untuk UNER. Kita bisa lihat dari segi fisiknya aja atau dari bangunan aja udah banyak banget perubahan dari fasilitas, baik gedung untuk kuliahnya ataupun untuk fasilitas lainnya seperti lab dan sebagainya. Sangat apa ya, signifikan perubahannya dari zaman saya pada saat mahasiswa, baik S1, S2 bahkan saat ini. Bisa kita lihat juga jalannya kampus C UNER sekarang sudah luar biasa, sangat apa ya, untuk pedestrian sangat ramah banget ya. Jadi tambah bagus deh buat UNER. Yang kelihatan lagi itu ini support untuk mahasiswa dalam konteks emosional mungkin ya. Dengan adanya help center misalnya, dengan adanya PPKS gitu ya. Itu menurut saya sangat berdampak positif bagi mahasiswa. Kalau dulu zaman kita ada masalah gitu kan, ada masalah mau kemana ya bingung gitu kan. Paling mentok ya ke teman sendiri. Kalau sekarang ada wadah-wadah di mana mahasiswa itu bisa menyampaikan unek-unek lah gitu ya. Dan tidak hanya menyampaikan unek-unek tapi actually dapat bantuan gitu. Ya itu luar biasa sekali. Puspas juga misalnya kan ya. Itu. Nah, kayak tadi yang Mbak Intan mention ya, kan UNER sekarang ranking 345 nih. Rasanya jadi salah satu tenaga didik atau dosen di UNER gimana Mbak? Di salah satu universitas yang bagus di tingkat dunia. Oke, jadi mungkin saya baru pertama kali merasakan efek dari punya kampus yang peringkatnya bagus itu adalah ketika saya keluar negeri gitu. Jadi waktu kebetulan ini waktu saya masih jadi Teknik ya, waktu masih di AGE, saya diberi kesempatan untuk ikut outbound training di salah satu universitas di Filipina, dan mereka sangat appreciate sekali dengan kedatangan UNER di situ karena mereka merasa wow peringkatmu bagus ya gitu. Waktu itu masih 369, belum 345 gitu. Tapi mereka sudah sangat appreciate banget dan sangat respect sama UNER gitu, karena dengan peringkat yang lebih tinggi ya dibandingkan mereka, kita mau belajar juga dari mereka, seperti itu sih. Jadi kemudian sepertinya sekarang juga semakin banyak mahasiswa-mahasiswa asing yang mau datang ke UNER juga karena mempertimbangkan UNER dengan peringkatnya yang sudah semakin bagus ya sekarang di 345. Yang saya rasakan sendiri adalah saya menjadi lebih tertantang untuk bagaimana saya bisa berkontribusi gitu ya, atau setidaknya gitu ya, ini membuat saya menjadi lebih percaya diri ketika berinteraksi dengan mitra-mitra di luar. Bahwa saya adalah dosen Universitas Airlangga gitu ya, sehingga join riset gitu ya. Bahkan terakhir saya pernah sekarang lagi menjalin komunikasi dengan salah satu profesor di Amerika untuk mengadakan joint riset, dan dengan fasilitas dan skema yang ditawarkan oleh Universitas Airlangga itu sangat memungkinkan untuk dia bekerja sama dengan kita. Nah, artinya ini membuat peluang-peluang untuk menjalin kemitraan, menjalin kerjasama itu sangat besar. Dan ketika kita dosen dalam hal ini terpapar interaksi dengan akademisi dari luar dan sebagainya, saya pikir itu juga akan meningkatkan kapasitas kita. Dan pada akhirnya gitu ya, muaranya juga kembali kepada mahasiswa gitu ya. Apa yang kita sharekan ke mahasiswa itu menjadi lebih kita sendiri lebih firm, dan mahasiswa akan mendapatkan benefitnya harapannya. Itu udah semua pertanyaan Mbak. Boleh dada-dada ke kamera? Terima kasih. Thank you Mbak. Terima kasih. Nilainya berapa? Lulus nggak kita?
Nilainya 100.